Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara monolog. Kali ini kita akan membahas seputar maraknya aksi premanisme yang berkedok ormas. Alhasil, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya tindakan menyimpang oleh sejumlah ormas di Indonesia. Bahkan, pemerintah juga telah membentuk satuan tugas atau satgas anti premanisme. Hal itu menandakan bahwa aksi premanisme berkedok ormas ini menjadi perhatian serius pemerintah. Lalu, perlukah hal tersebut dilakukan? Yang pertama mengenai wacana revisi Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini telah mengalami beberapa perubahan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang pembentukan, pendaftaran, kegiatan, dan pembubaran ormas. Kemudian, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, khususnya terkait dengan larangan ormas melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan hukum positif. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang yang berlaku secara sah. Selain peraturan yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa peraturan pelaksana terkait, antara lain Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 58 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, PP Nomor 59 Tahun 2016 menjelaskan mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing, dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 yang merupakan aturan tentang pendaftaran dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan atau SI-Ormas. Ormas ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dapat membentuk perkumpulan atau yayasan, sedangkan ormas tidak berbadan hukum tidak memiliki status hukum yang terpisah dari anggotanya. Untuk mendapatkan legalitas bagi ormas yang berbadan hukum memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan bagi ormas tidak berbadan hukum, pendaftaran dilakukan dengan mengajukan surat keterangan terdaftar atau SKT kepada Kementerian Dalam Negeri. Untuk mengetahui terkait maksud, tujuan, fungsi, dan bentuk kegiatan daripada ormas tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART masing-masing ormas. Pada era pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan, karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pada waktu itu dianggap terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Kemudian pada 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut. Perpu ini bertujuan untuk mengukuhkan peran ormas dalam pembangunan dan tetap menjaga ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memuat perubahan pada beberapa pasal Undang-Undang Ormas, antara lain terkait definisi ormas, kegiatan yang dilarang, sanksi, dan kewenangan pemerintah. Definisi ormas dalam Perpu ini sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sementara kegiatan yang dilarang diantaranya menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan lembaga pemerintah, menggunakan nama, lambang, bendera negara lain tanpa izin, serta melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, kekerasan, dan lainnya. Tak hanya itu, Perpu ini juga mengatur sanksi administratif seperti pembubaran, pencabutan status badan hukum, dan sanksi pidana bagi anggota atau pengurus ormas yang melakukan pelanggaran.
Perpu ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta membekukan kegiatan ormas yang melakukan pelanggaran. Setidaknya terdapat 2 organisasi masyarakat terlarang di era Joko Widodo, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI. Kedua ormas ini dibubarkan dan dilarang melakukan kegiatan oleh pemerintah setelah terbitnya Perpu tersebut. Lalu, kenapa sekarang pemerintah harus melakukan revisi lagi? Padahal, jika untuk melakukan pembekuan atau pembubaran ormas, pemerintah memiliki kewenangan. Jika ditemukan penyimpangan oleh ormas, tinggal ditindak saja, selesai. Namun bila wacana revisi undang-undang ormas ini diperlukan untuk sistem pengawasan yang lebih kuat, termasuk soal pengelolaan dan audit keuangan terhadap ormas, bagi saya yang dikemukakan oleh Bapak Mendagri Tito Karnavian itu tidak cukup alasan. Bapak Menteri Tito sepertinya ingin mengimplementasikan wacana yang dulu sempat diusulkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan sewaktu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves untuk audit sumber dana LSM. Apakah rekan-rekan masih ingat? Hal itu disampaikan oleh Bapak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menjalani sidang dalam kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis 8 Juni 2023. Dan bukankah transparansi pengelolaan anggaran oleh pemerintah jauh lebih penting, yang mana sumber pendapatan negara salah satunya diperoleh dari pajak? Kenapa sekarang justru sibuk ngurusi ormas yang jelas-jelas didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela? Yang kedua, mengenai pembentukan Satgas Anti Premanisme. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi pemerintah telah membentuk Satgas Anti Premanisme. Satgas ini akan dikomandoi oleh Menko Polhukam Budi Gunawan. Pada konteks ini, ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni dalam sebuah acara di stasiun TV. Dalam acara itu, ia memberikan tanggapan terkait pembentukan Satgas Anti Premanisme melalui sambungan virtual. Menurutnya, harga diri bangsa kemana kalau ributnya sama preman? Terkait mengenai premanisme, itu hal yang simpel. Tinggal butuh keseriusan dari aparat terkait untuk menindaknya. Jika mau mengurai pernyataan tersebut, tanpa adanya Satgas pun, pemerintah dan aparat penegak hukum bisa saja menindaknya. Negara ini terlalu besar untuk menjadikan persoalan preman berkedok ormas sebagai persoalan yang utama. Persoalan mengenai ormas yang menyimpang, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, apalagi terkait perilaku yang melanggar hukum. Siapapun itu, termasuk ormas, wajib ditindak oleh aparat hukum, dalam hal ini kepolisian. Bila kita melihat perkembangan informasi terkait maraknya aksi premanisme di beberapa daerah, eskalasinya luar biasa, cukup meresahkan dan mencederai rasa aman, bahkan dianggap mengganggu iklim investasi. Namun yang perlu dipahami, pembentukan Satgas yang merupakan hasil rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga termasuk Kemendagri, Kementerian Investasi, Kemenkumham, Kejagung, TNI, Polri, serta BSSN ini jangan kemudian disalahartikan sebagai agenda membenci atau memberantas organisasi masyarakat, melainkan langkah untuk melawan segala perbuatan melanggar hukum. Di sisi lain, pembentukan Satgas ini jangan hanya bersifat jangka pendek dan parsial. Definisi premanisme yang digunakan dalam kebijakan ini harus jelas. Tanpa definisi yang jelas soal siapa yang dimaksud preman atau ormas yang mengganggu itu, kebijakan ini rawan digunakan secara represif terhadap kelompok kritis. Demikian monolog kali ini. Semoga negara kita, Indonesia, aman dan rakyat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.